Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita kuduskan ibadah kita saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita datang dalam ibadah ini tentunya dengan membawa beban hidup kita masing-masing. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, sujud di altarnya, disitulah kita beroleh kekuatan dan ketenangan. Bila hati terasa berat, mari kita datang kepada Yesus dengan membawa setiap beban pergumulan hidup kita, yang akan angkat setiap beban pergumulan hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh pembaruan kehidupan yang dari Tuhan senantiasa diberikan kepada kita anak-anaknya, sehingga kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari bersama kita dengarkan firman Tuhan tentang perintah supaya saling mengasihi dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kehidupan kita senantiasa ada di dalam kasih, merealisasikan kasih, tentu sukacita yang dari Tuhan, yang dijanjikan Tuhan akan kita terima. Namun kita menyadari ketika kita menengok kehidupan kita di hari-hari yang telah kita lewati, seringkali sukacita itu jauh dari dalam kehidupan kita, dari hati kita, dari jiwa kita. Mengapa? Karena kita belum bisa mewujud nyatakan dengan seutuhnya apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu mari bersama kita kembali datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kita bahwa kita belum bisa mewujud nyatakan kasih dengan seutuhnya. Mari bersama kita datang di dalam doa, memohon Tuhan mengampuni kita dan memberkati kita. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini ketika Engkau sudah berkenan menuntun perjalanan kami yang jauh yang dekat. Telah Tuhan persekutukan di tempat ini untuk bersama-sama kami bertelut di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di dalam peribadahan Prapaskah ini. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa mohon campur tangan-Mu dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, jauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan indah. Kami kembali menghayati akan relasi kami dengan Tuhan, relasi yang membawa sukacita, relasi yang membawa damai sejahtera, relasi yang senantiasa menjadi dasar kehidupan kami setiap hari. Namun ketika kami melihat kehidupan yang telah kami lewati ya Tuhan, terlebih ketika kami hadapkan dengan kehendak-Mu,
di mana Engkau menghendaki kami supaya kami senantiasa hidup dan tinggal di dalam kasih. Kami menyadari bahwa kami belum bisa mewujud nyatakan kehendak-Mu dengan sempurna. Masih banyak cacat celah dan dosa kami melalui angan-angan kami, perkataan kami, perbuatan kami. Sehingga saat ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk mengasihi kami, berkenan mengampuni kami, supaya sukacita dan damai sejahtera boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan setiap doa permohonan kami. Kami imani, kami percayai di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dalam segala hal kita percaya Tuhan terus menyatakan kemurahan dan berkat-Nya, sehingga mari kita terus bersyukur dengan mengumpulkan persembahan dengan kita iri pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, kita akan ulang pujian kita. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada
mulanya dan selama-lamanya. Tiada berubah firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita bersama akan haturkan persembahan kita di dalam doa. Sungguh dalam kehidupan kami ya Allah, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, sehingga ucapan syukur kami senantiasa kami naikkan. Terkhusus di tengah ibadah ini, kami boleh mengumpulkan persembahan, kami haturkan di hadapan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan di tengah kehidupan bergereja, yakni bersekutu, berpelayanan, dan kesaksian. Ajar kami senantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Juga persembahan ini sebagai bentuk kami mempercayakan hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan setiap hari, sehingga kami percaya berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi, demikian juga keluarga kami. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang senantiasa akan membuka hati, membuka jiwa kami, sehingga firman yang akan kami terima tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi sumber kekuatan dan pengharapan atas hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita senantiasa diberikan kekuatan, beroleh kesehatan untuk terus mengarungi bahtera kehidupan di dalam cinta kasih dan pengharapan yang dari Tuhan. Bahkan saat ini kita sudah memasuki minggu akhir di bulan Maret. Sebentar kita memasuki minggu yang semakin mendekati peringatan Jumat Agung di bulan April. Dan biarlah melalui peringatan mulai dari Prapaskah, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta, semakin kita lebih menghayati kembali akan kasih, akan berkat, akan pengorbanan Kristus yang besar dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat 44. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat 44. Mari bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau Alkitab elektronik, boleh dibuka, atau kita bisa membaca di layar TV yang sudah disiapkan oleh operator. Kita akan membaca bergantian. Nanti akan saya mulai dari ayat 33, lalu ayat 34 nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, dan demikian seterusnya.
Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, maka menangislah Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi engkau selalu bagi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman yang akan kita renungkan bersama adalah pengharapan akan kasih karunia Tuhan. Pengharapan akan kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa setiap manusia itu tentu akan mengalami satu proses kehidupannya. Dan di dalam proses kehidupannya tentu juga harus menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Baik itu hal-hal yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan. Namun sebaliknya juga setiap pribadi juga akan menghadapi berbagai hal yang menjadikan hatinya berat, duka cita, dan kesusahan. Dunia olahraga di Indonesia beberapa hari yang lalu tentu baru berduka dengan adanya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan seorang atlet bulu tangkis nasional meninggal dunia saat perjalanan dari Bekasi menuju ke Sragen. Kecelakaan terjadi sepanjang jalur tol Batang Semarang. Diceritakan bahwa satu keluarga atlet tersebut akan melayat ke wilayah Sragen di tempat keluarganya. Namun karena bapak dari atlet tersebut itu saat mengendarai mobilnya mengantuk, diperkirakan demikian, sehingga akhirnya menabrak bak truk di bagian belakang, sehingga akhirnya mobil sedan yang mereka tumpangi itu ringsek dan mengakibatkan atlet beserta ibunya ini meninggal dunia. Sedangkan ayahnya dan juga adiknya masih di dalam perawatan. Tentu peristiwa ini membawa satu duka cita yang begitu mendalam. Di satu sisi bahwa keluarga ini akan pulang ke Sragen untuk mengikuti
satu acara duka, saling menghibur di sana. Namun ternyata duka itu bertambah ketika satu keluarga tersebut juga mengalami nasib yang sungguh membawa keprihatinan yang dalam. Inilah satu peristiwa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Peristiwa yang seringkali tidak diduga datangnya. Peristiwa yang membawa satu kehidupan seakan-akan lepas dari kondisi sukacita. Tetapi sebaliknya, menghadapi derita, menghadapi duka cita yang begitu mendalam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh setiap pribadi ketika di dalam kehidupannya itu menghadapi situasi dan kondisi demikian? Tentu sebagai orang percaya diingatkan, sekalipun di dalam kehidupan yang begitu berat, baru menghadapi kondisi yang sulit yang membawa keprihatinan, jangan sampai kehidupan orang percaya kehilangan satu pengharapan. Demikian Bapak Ibu yang pernah dialami oleh keluarga Maria dan Marta. Keluarga tersebut juga menghadapi keadaan duka yang begitu mendalam. Karena saudara laki-laki mereka, Lazarus, meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi beberapa minggu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, mengalami penderitaan dan penyaliban. Dikisahkan Lazarus meninggal karena mengalami sakit yang sudah parah. Dan Maria dan Marta mengharapkan ketika Lazarus ini sedang sakit, mereka sudah mengirim orang mencari Yesus di mana Yesus untuk menyampaikan berita kalau saudaranya tersebut mengalami sakit keras. Dan tentu ketika Tuhan Yesus diberikan informasi kalau Lazarus itu mengalami sakit keras, kedua wanita ini berharap Tuhan Yesus segera datang ke rumahnya. Karena mereka percaya ketika Tuhan Yesus datang ke tempat mereka saat Lazarus ini baru sakit, maka Maria dan Marta ini mengimani Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saudara laki-laki mereka, memulihkan Lazarus, menyembuhkan Lazarus. Namun apa yang mereka tunggu, yakni kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu, tidak segera tercapai. Karena Tuhan Yesus tidak segera datang. Sehingga akhirnya ketika Lazarus ini mengalami kondisi yang semakin berat, kondisi yang ngedrop pada waktu itu, Lazarus meninggal dunia. Tentu Maria dan Marta merasakan duka yang sangat dalam, mengetahui saudara laki-lakinya ini tidak dapat diselamatkan dan harus meninggal. Di sisi yang lain mereka berharap Lazarus sebagai saudara laki-laki itu sebagai pengganti orang tua mereka untuk bisa mendampingi saudara perempuan ini. Namun apa yang mereka harapkan tidak terwujud tentang kesembuhan Lazarus ini. Bahkan seakan-akan Tuhan Yesus tidak segera datang ke tempat mereka, ke rumah mereka untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti lalu Tuhan Yesus tidak memperhatikan mereka. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Karena dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan keluarga Maria Marta, Lazarus ini begitu dekat. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga ini. Namun Tuhan Yesus memiliki satu kehendak yang berbeda dari keinginan manusia. Apakah lalu ketika Tuhan Yesus datang ke sana dikatakan hal itu sudah terlambat? Karena Lazarus sudah mati, sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Maria dan Marta memang mengatakan kepada Tuhan Yesus,
Seandainya Tuhan datang saat Lazarus ini masih sakit, mereka percaya Lazarus bisa disembuhkan. Tetapi seakan sudah tidak ada lagi harapan sekarang, karena Lazarus sudah meninggal beberapa hari. Bahkan dia sudah dikuburkan. Tidak mungkin Lazarus ini bisa hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat secara lengkap, bahwa apa yang akan dikerjakan Tuhan Yesus kepada keluarga ini dikatakan supaya kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi ada satu rencana Tuhan di balik peristiwa tentang kematian Lazarus ini, di mana Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa dialah sumber kehidupan. Sehingga dia mengatakan bahwa Lazarus ini tidak mati, tetapi Lazarus ini hanya tidur. Jadi memang di dalam satu peristiwa kematian pada saat itu juga bisa dikatakan sebagai satu peristiwa seseorang sedang tidur, atau bahkan kematian disebut sebagai tidur panjang. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Lazarus itu tidur, berarti Tuhan Yesus mampu untuk menyatakan kuasanya, mengembalikan roh, mengembalikan nyawa Lazarus, menghidupkan Lazarus, sekalipun Lazarus memang sudah mati sekian hari. Maka pada waktu itu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, banyak orang-orang berkumpul di sana yang ikut merasakan kesedihan keluarga ini. Mereka mengatakan, bukankah dia seorang yang mampu menyembuhkan berbagai macam keadaan orang? Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat dan lain sebagainya. Apakah dia tidak mampu untuk menghidupkan kembali Lazarus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu orang-orang itu ingin melihat di mana kuasa Allah di dalam Yesus ini. Mereka ingin membuktikan siapa Yesus, apakah Yesus mampu untuk membangkitkan Lazarus atau tidak. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu itu menyatakan bahwa dialah Allah yang berkuasa atas kehidupan. Maka Tuhan Yesus di dalam ayat 41 mengatakan, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Tuhan Yesus memanggil Lazarus dari kematian Lazarus, sehingga Lazarus dibangkitkan kembali, diberikan kehidupan kembali, dan ini menjadi bukti tentang kuasa Allah di dalam Yesus, di mana Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan setiap pribadi. Tentu ketika Lazarus ini dibangkitkan, ini membawa satu sukacita yang semula pengharapan Maria dan Marta itu sudah hilang, sudah lenyap. Namun ketika Yesus datang di tempat mereka, ketika Yesus membangkitkan kembali Lazarus, menghidupkan Lazarus, pengharapan mereka kembali kuat. Dan sungguh orang-orang yang melihat peristiwa itu, mereka melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum lama tentu kita juga mendengar adanya peristiwa Gunung Merapi yang erupsi kembali, namun hanya beberapa hari. Tentu ketika gunung tersebut erupsi atau meletus, itu bisa membahayakan orang-orang yang tinggal di kaki gunung tersebut. Mungkin lahan mereka lalu menjadi rusak, atau mungkin bisa menjadikan orang menderita karena kehilangan tempat mereka, kehilangan ternak mereka, bahkan ada yang meninggal karena bencana tersebut. Namun apakah ketika mengalami satu kondisi
yang seperti itu, tidak ada hal baik yang terjadi. Tentu tidak hanya dari sisi negatif, dari sisi hal-hal yang tidak baik saja yang disoroti. Memang membawa dampak, tetapi tidak hanya dampak yang negatif, namun itu juga bisa membawa dampak positif dalam kehidupan manusia. Nah, kita tahu bersama bahwa ketika gunung erupsi, ketika gunung lalu meletus, pada mulanya memang kondisi alam di sekitarnya seakan menjadi rusak. Tetapi setelah sekian masa, maka alam di sekitar gunung itu menjadi subur, bahkan sangat subur. Sehingga alam yang dikatakan subur itu bisa menghasilkan banyak hal. Tanaman-tanaman yang bisa bertumbuh dengan baik, bisa berbuah, menjadi sumber makanan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses perjalanan kehidupan setiap orang itu terkadang juga harus mengalami satu peristiwa-peristiwa yang tidak mudah. Bahkan peristiwa-peristiwa itu dikatakan peristiwa yang tidak mengenakkan, peristiwa yang pahit, peristiwa yang sulit harus dihadapi. Mungkin kematian di dalam bacaan kita ini tidak hanya bersifat ketika orang kehilangan nyawa, berpisahnya tubuh dari nyawa, tetapi itu juga bisa menunjuk banyak hal. Mungkin ketika orang mengalami kegagalan dalam hidupnya, itu juga bisa disebut sebagai seperti mengalami kematian. Ketika orang mengalami keterpurukan dalam hidupnya, itu juga bisa digambarkan seperti mengalami kematian. Ketika mengalami kondisi-kondisi yang berat dan sulit, bahkan sakit penyakit, seakan-akan sudah tidak mampu lagi harus berbuat apa. Seakan-akan seperti sudah mengalami kematian karena menghadapi kondisi sakit yang berat. Atau juga mengalami berbagai macam hal yang membawa orang di dalam kedukaan, kesusahan, jauh dari rasa sukacita. Namun di tengah situasi dan kondisi itu, Bapak dan Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diajak sebagai orang percaya, mari terus kita memiliki pengharapan yang kuat. Ketika disebutkan bahwa setiap orang memiliki pengharapan, berarti orang mampu melihat terang di balik kehidupan yang sulit, kehidupan yang gelap. Mungkin orang tidak bisa melihat situasi kondisi di depannya bagaimana, tetapi dengan pengharapan yang dia miliki, maka dia tetap memiliki satu keyakinan bahwa di depan sana ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah. Perjalanan saya ketika berpelayanan ke Solo, menghadapi kondisi hujan yang begitu deras, sehingga seakan-akan di dalam mobil itu seakan-akan dilempari kerikil yang begitu keras suaranya. Bahkan tidak hanya itu, anginnya begitu kencang. Nah, namun karena saya berharap bahwa di depan sana tidak ada hujan, bahwa di depan sana aman-aman saja, maka banyak mobil-mobil yang lalu minggir, berhenti sejenak karena kondisi yang membahayakan, mungkin takut ada pohon roboh dan lain sebagainya. Kami terus berjalan pelan-pelan. Sekalipun dalam batin itu juga was-was, waduh bagaimana, pinggir jalan banyak sekali pohon-pohon. Takutnya karena angin yang kencang itu bisa mengakibatkan pohon roboh, bisa menimpa dan lain sebagainya. Namun kita tetap memiliki pengharapan. Di tengah situasi yang membahayakan, kita terus berharap Tuhan akan menolong. Nah, ketika akan memasuki Kartosuro ternyata kemacetan panjang terjadi dan kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab kemacetan pada waktu itu. Dalam hati sudah, waduh bagaimana, wah ini pasti telat ini, wah pasti nggak akan sampai di sana jam sekian karena kemacetan yang panjang. Ketika ada kesempatan terus berjalan, kami terus berjalan. Dan ternyata ada informasi kalau di depan sana benar ada pohon besar tumbang menutupi jalan yang di bagian kiri, sehingga hanya lajur kanan yang bisa jalan pada waktu itu. Tentu ketika harus menunggu selesainya pohon yang
ambruk itu sangat lama, bisa mungkin sampai malam karena pohonnya begitu besar. Dan akhirnya di tengah kondisi itu saya ya sudahlah, pasrah saja sama Tuhan. Ketika memang tidak sampai di sana tepat waktu, ya memang karena keadaan dan kondisi yang tidak menguntungkan. Udah enggak ikut kegiatan enggak apa-apa. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi itu ada petugas memberi jalan kepada kami. Portal yang harusnya ditutup itu lalu dibuka semua, supaya akhirnya bisa nyebrang ke lajur yang kanan. Dan akhirnya sekalipun lajurnya itu harus dipakai 2 lajur dari arah selatan dan dari arah sebaliknya, namun kami tetap bisa melanjutkan perjalanan dan tidak sampai mengalami kemacetan yang lama sekali, tidak. Sekalipun hujan juga terus sangat besar dan angin tetap ada, kami terus berjalan sampai waktunya ternyata apa yang menjadi pengharapan terwujud ketika memang di sampai satu tempat tertentu hujan itu mulai mereda, mulai aman perjalanan. Bapak Ibu Saudara, inilah satu gambaran tentang pengharapan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika setiap kita memiliki pengharapan yang kuat akan kasih karunia Tuhan, tentu peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, tentu kita tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah berputus asa, tetapi kita tetap memiliki kekuatan, kita memiliki ketangguhan hati untuk terus melanjutkan proses dan perjalanan kehidupan kita dengan memiliki satu harapan bahwa Tuhan sudah menyediakan kasih karunia di balik setiap kondisi yang sulit dan berat di dalam hidup kita. Mungkin seakan-akan ketika kita menghadapi berbagai macam hal yang membawa kita merasa sedih, merasa prihatin, merasa sulit dan berat, bahkan kita diizinkan masuk di dalam pusaran peristiwa itu, Bapak dan Ibu. Memang kita merasakan keadaan yang tidak mudah. Tetapi mari kita diajak untuk menerima setiap kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Dan jangan sampai menganggap Tuhan tidak peduli lagi, Tuhan tidak mengasihi kita lagi, Tuhan membiarkan kita. Tidak. Karena ada waktunya Tuhan ketika Tuhan akan mengulurkan tangan menolong kita dari setiap kondisi kita. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Allah yang berkuasa dan mampu menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Maka kita diajak mari terus miliki setiap pengharapan akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin seakan-akan ketika menghadapi situasi yang sulit dan berat, mau berdiri saja susah, begitu ya. Mau berdiri saja susah, seakan-akan begitu. Menggerakkan tangan saja susah, Bapak Ibu. Semalam saya sampai jam 2 pagi menemani tetangga depan, karena kok ada rame-rame, ada apa ya begitu. Dan ternyata tetangga depan itu jatuh dari sepeda motor, lalu tidak bisa menggerakkan tangannya. Kebingungan harus bagaimana, karena ketika di puskesmas itu ditolak ya, dan harus dibawa ke rumah sakit karena memang kondisinya rodo gawat. Akhirnya saya ajak, ayo kita berangkat. Saya dibangunkan ibunya, sekalipun ya memang baru tidur ayam ya, biasanya tidurnya ya lebih dari jam 12 ya. Saya ajak, sudah mengalami kebingungan, wah harus bagaimana dan lain sebagainya. Dengan kondisi itu saya katakan, percaya, sekarang sudah menerima penanganan medis, percaya penjenengan membaik. Dan memang ya kondisinya patah ya, sampai tulang rusuk itu, kondisinya juga memar dan sebagainya. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk juga memberikan pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika orang-orang di sekeliling kita seakan-akan mereka sudah merasakan kondisi yang mati itu, kondisi yang sulit dan berat itu. Oleh karena itu kita diajak untuk terus mampu merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita.
Mungkin ketika kita sendiri menghadapi satu beban persoalan, mau menegakkan kepala saja juga susah. Ya. Atau ketika ruang hati kita ini sekarang sudah penuh dengan berbagai masalah, tidak ada ruang lagi untuk kita memiliki kekuatan di situ. Namun jangan sampai kehilangan pengharapan itu. Pengharapan terus harus ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita. Supaya ketika kita selalu memiliki pengharapan akan kuasa Tuhan, maka kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu juga akan terjadi, terwujud dalam kehidupan kita. Kita juga boleh menguatkan saudara-saudara kita yang lain, menolong mereka, menghibur mereka, supaya mereka juga memiliki pengharapan. Mari untuk penutup khotbah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat tayangan video dari TikTok sebenarnya, dan itu bagi saya kok cukup menarik. Mari kita lihat sejenak. Ketika kakimu sudah tak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tanganmu sudah tak mampu lagi untuk menggenggam, maka lipatlah tanganmu berdoa. Dan ketika kepalamu tidak sanggup lagi untuk ditegakkan, maka menunduklah. Dan ketika hatimu sudah tak ada lagi ruang untuk menampung segala pergumulan dan kesedihanmu, maka menangislah. Ketika cobaan hidup sudah tidak bisa lagi dihadapi, berdoalah. Mukjizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kakimu sudah tak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tanganmu sudah tak mampu lagi untuk menggenggam, maka lipatlah tanganmu berdoa. Dan ketika kepalamu tidak sanggup lagi untuk ditegakkan, maka menunduklah. Dan ketika hatimu sudah tak ada lagi ruang untuk menampung segala pergumulan dan kesedihanmu, maka menangislah. Ketika cobaan hidup sudah tidak bisa lagi dihadapi, berdoalah. Mukjizat akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan dalam batin kita. Miliki pengharapan yang kuat akan kasih karunia Tuhan. Mari kita terus berseru kepada Dia yang memberikan hidup dan kehidupan serta kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima, yang memberikan pengharapan dan kekuatan atas kehidupan kami, bahwa di tengah segala situasi yang terjadi, situasi yang sulit berat yang membawa keprihatinan dan kesusahan, bahkan kami seakan-akan ada di dalam pusaran yang begitu keras, namun Engkau terus campur tangan dan berkarya. Bahkan di dalam segala situasi justru kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan atas kehidupan kami. Itulah yang kami imani, yang akan membawa kami di dalam pengharapan yang Tuhan beri, sehingga kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan di dalam kuat kuasa, di dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga kehidupan kami terus berpengharapan akan kasih karunia Tuhan. Engkau memakai setiap pergumulan hidup, persoalan, masalah, sakit, penyakit untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan berkat-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan, kami juga boleh menguatkan saudara-saudara kami yang lain, sehingga mereka juga memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mas Dani yang harus menjalani perawatan, pengobatan, bahkan akan melakukan proses operasi pengambilan batu ginjal. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk saudara kami Wawan yang semalam jatuh. Kami mohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Engkau-lah Allah yang berkuasa menyembuhkan. Engkau Yehova Rafa, yang mampu untuk mengangkat setiap sakit penyakit apapun, sehingga ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah anak-anak-Mu yang sedang sakit, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit, di rumah, ataupun yang saat ini sekalipun sedang mengalami sakit, tetapi tetap bisa beribadah. Kami percaya melalui kuat kuasa dan pertolongan-Mu akan Engkau sembuhkan dan pulihkan, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan,
dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan saudara kami yang sedang ada di dalam pergumulan hidup. Biarlah Tuhan melawat, menolong mereka, menguatkan iman percayanya, memberikan pengharapan sehingga mereka tidak akan berputus asa di tengah segala situasi yang terjadi, tetapi mereka tetap mampu melihat pengharapan akan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka terus memiliki kekuatan, ketegaran hati untuk menghadapi berbagai macam situasi kondisi hidupnya, dan Tuhan yang akan menolong mereka. Kami juga menyerahkan para sepuh kami, Tuhan berkati kekuatan, kesehatan, panjang usia. Demikian anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan akan berkati sehingga anak-anak kami bisa bertumbuh menjadi anak yang berbakti. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, yang jika sebentar anak-anak kami yang sudah kelas 6 ataupun 9 ataupun 12 akan menghadapi ujian sekolah, biar Tuhan yang akan mempersiapkan, memberikan roh ketekunan di dalam mereka belajar, memberikan kecerdasan, kepandaian, sehingga anak-anakmu bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik, bisa lulus dan bisa mendapatkan sekolah di tataran yang lebih tinggi, ataupun mereka yang sudah lulus bisa mendapatkan pekerjaan. Dan kami percayakan masa depan anak-anak kami di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Setiap keluarga senantiasa Tuhan genggam melalui tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga setiap keluarga senantiasa beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera, beroleh pengharapan di tengah situasi keadaan kehidupan keluarga, senantiasa menggantungkan hidup kepada Tuhan. Engkau berkati keluarga dalam usaha pekerjaan yang dilakukan, sehingga keluarga tercukupi akan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga keluarga senantiasa beroleh damai sejahtera yang dari Allah. Kami menyerahkan tugas panggilan pelayanan kehidupan bergereja, bila Tuhan akan berkati, sehingga melalui tugas panggilan pelayanan gereja nama Tuhan dipermuliakan. Majelis jemaat, komisi panitia Tuhan panggil di dalam menata dan melaksanakan tugas pelayanan gereja. Tuhan juga akan berkati setiap pribadi dan keluarganya masing-masing. Terlebih jika setelah ibadah ini juga akan dilaksanakan sidang tahunan untuk menyampaikan informasi program atau rencana program di tahun ini, biarlah Tuhan akan berkati sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan bangsa negara kami, Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini di dalam menata mengatur bangsa dengan senantiasa takut akan Tuhan, sehingga bangsa negara ini pulih menjadi bangsa negara yang penuh dengan damai sejahtera, membangun kehidupan bersama di dalam keharmonisan. Inilah yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami Tuhan. Dan jika setelah kami mengadakan rapat tahunan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Yang jauh yang dekat kami percaya Tuhan sertai, hingga kami boleh sampai di tempat kami dalam sukacita damai sejahtera, mewartakan tentang kasih karunia Tuhan di dalam pengharapan yang Tuhan beri di atas, di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk terus memiliki pengharapan di setiap keadaan kita, karena Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Marilah kita sanggupi firman Tuhan dengan menyanyikan Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu
kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu setia, yang selalu akan menjadi sandaran kita dan menolong kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Referen akan kita ulang. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.